Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatus sadisatu wasittuna. Tegese cabang iman kang kaping 26. Iku ngeduwi saking saben-saben barang kang ngrusakake agama, kaya kufur lan bid'ah. Lan endi-endi wong kang nglakoni dosa gedhe, ya wajib ngeduwi. Hingga wajib ngaleh saking kampunge utawa desane utawa negarane sekira-kira ora bisa nglakoni agama ing kono panggonan. Krana watek iku nyolong saking wateke wong liyane, khairon au saron, watek apik utawa watek ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita sampai pada cabang iman yang ke-66, yaitu menjauhi semua hal yang bisa merusak agama kita. Di bawah bimbingan Maha Guru Ulama Nusantara Simbah Kyai Haji Sholeh Darat As-Samaroni. Jadi iman ini kita harus punya satu keyakinan bahwa seorang yang beriman beragama Islam ini merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak setiap orang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya iman dan Islam. Jadi kita harus bersyukur diberi nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Nah, ini kita harus tanamkan bahwa kita punya keyakinan bahwa nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Kenapa? Karena tidak setiap orang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya nikmat iman dan Islam. Kalau rumah yang besar, lalu tanah yang luas, mobil yang mewah, itu jika diukur dengan nikmat iman dan Islam itu tidak ada apa-apanya. Kenikmatan dunia ini menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jika ditimbang dengan sayap nyamuk itu masih berat sayap nyamuk dibanding dengan nikmat akhirat, nikmat agama ini. Kenapa? Seandainya kenikmatan dunia ini ditimbang dengan kenikmatan akhirat itu ada pengaruhnya, maka orang-orang yang tidak beriman itu tidak akan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikmat dunia ini tidak ada artinya, maka orang-orang yang tidak beriman pun oleh Allah diberi nikmat untuk sementara hidup di dunia ini. Sehingga orang-orang yang tidak beriman bisa makan, bisa minum, bisa punya rumah, bisa punya
mobil, tapi hanya sebatas kehidupan dunia. Besok di akhirat, nikmat yang Allah berikan itu hanya kepada orang yang beriman. Ini harus kita tanamkan dalam keyakinan. Kalau kita sudah punya keyakinan bahwa nikmat iman dan Islam ini adalah nikmat yang paling besar, maka kita harus menjaga iman dan Islam ini dari hal-hal yang merusak pada iman dan Islam itu. Nah, pada pagi hari ini kita dalam cabang iman yang ke-66 itu kita harus bisa menjaga iman dan Islam kita ini dari yang merusak, diawali dari teman. Karena apa? Seseorang itu sangat dipengaruhi oleh temannya. Orang yang baik tekun ke masjid, rajin berjamaah. Ketika dia berteman dengan orang yang malas ke masjid, malah sukanya ngobrol di pos kamling, itu lama-lama akan mempengaruhi. Begitu juga sebaliknya, orang yang biasa tidak ke masjid, biasa tidak melaksanakan sholat, tapi berteman, coba-coba datang pengajian, coba-coba datang ikut tahlilan, lama-lama akan berpengaruh. Jadi ini, maka dalam rangka menjaga iman dan Islam kita harus memilih teman. Pada waktu Rasulullah SAW itu masih hidup, ada sahabat yang kadang-kadang terjadi seperti itu. Jadi orang sudah mengikuti Nabi Muhammad, lalu berteman dengan orang-orang yang masih kafir. Ketika itu orang-orang karena berteman sama temannya, udah enggak usah ke masjid misalnya begitu. Di sini aja kita kumpul-kumpul. Akhirnya yang tadinya rajin jamaah karena temannya itu masih belum beriman terpengaruh, sehingga sahabat itu bertanya pada Rasulullah untuk minta nasihat. Ya Rasulullah, teman yang baik itu teman yang seperti apa? Maka Rasulullah menjawab, teman yang baik itu apabila kamu melihat temanmu itu, kamu ingat akan perintah-perintah Allah. Lalu ketika temanmu bertutur kata, maka tutur katanya itu memberikan ilmu pada kamu. Lalu kalau kamu melihat amal perbuatannya, mendorong kamu untuk mencintai akhirat. Ini nasihat Rasulullah SAW, tentunya pada kita juga. Jadi yang penting kita mencari teman itu, kalau kita melihat, ya katakanlah kita melihat Pak Judawi, dan kita jadikan teman kita, maka kita ingat, wah ya, Pak Judawi itu semangatnya luar biasa untuk memakmurkan masjid, sehingga kita mendorong untuk mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Judawi dalam rangka mengabdi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bekal besok di akhirat. Lalu ketika melihat orang yang berucap, atau melihat saya, wah Pak Jibrodin itu memberikan ilmu pada saya ketika taklim, mengajari agar kalau ada orang bersin menjawab ya kamu, kalau ketemu bersalaman. Nah, ini teman-teman yang seperti ini yang kita cari. Lalu yang ketiga, ketika kita melihat orang itu belum subuh, sudah dari jauh sana jalan, mendorong kita, oh iya, mumpung saya masih hidup, masih ada kesempatan,
Tidak ada salahnya kalau saya mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat. Betapa sedihnya orang yang diambil kenikmatannya karena sakit sehingga tidak bisa datang ke masjid. Sementara kita sehat, kita manfaatkan untuk datang ke masjid. Kalau kita sudah sakit, berbaring di tempat tidur, lalu tidak bisa datang ke masjid, kita rugi. Sudah menderita sakit, tidak bisa melaksanakan amal kebaikan untuk bekal besok di akhirat. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Almaru ala dini khalilih, fal yangdur ahadukum mayu khalil." Almaru ala dini khalilih, fal yangdur ahadukum mayu khalil. Almaru ala dini khalilih, kualitas agama seseorang itu tergantung temannya. Fal yangdur ahadukum mayu khalil, maka lihatlah orang itu berteman kepada siapa, berkumpul pada jamaah apa. Ini Rasulullah memberikan gambaran pada kita. Kalau kita ingin melihat kualitas agama seseorang, itu lihatlah temannya, lihatlah kumpulannya. Kalau orang itu suka berkumpul di pos kamling, main catur, bahkan ngobrol ke sana kemari, maka sudah dipastikan ini kualitas agamanya akan beda dengan orang yang sering ikut tahlilan, ikut pengajian, ikut datang ke masjid. Maka kalau kita ingin melihat kualitas iman dan Islam diri kita bisa menilai diri kita, kumpulan kita, jamaah kita itu di mana. Kalau jamaah kita di masjid, sering datang taklim, datang jamaah sholat, maka kita sudah punya keyakinan bahwa kualitas keagamaan kita itu sudah baik. Tapi ketika kita itu banyak berkumpul di luar masjid, jamaah orang-orang yang tidak rajin beribadah, maka kualitas keagamaan kita itu sangat rendah. Maka saya mengajak Bapak Ibu, mumpung masih diberi kesempatan hidup di dunia ini untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, kita berusaha untuk mencari teman yang bisa mendorong pada kita, meningkatkan kualitas iman dan Islam kita, dan kita bergabung dengan jamaah-jamaah yang mendorong kita untuk mengumpulkan bekal besok di akhirat. Karena kalau orang sudah habis kontraknya kehidupan di dunia ini, setiap orang pasti menyesal, baik itu yang beramal keburukan maupun yang beramal kebaikan. Bagi orang yang sudah membawa bekal kebaikan, menyesal, kenapa saya dulu kok tidak mengumpulkan yang sebanyak-banyaknya, sehingga tingkatan surga saya itu hanya tingkatan surga yang paling rendah. Tidak, jadi surga itu bertingkat. Seperti di dunia ini perumahan itu juga berbeda-beda, ya Pak Judawi. Ada perumahan yang RSS, SSS berapa itu, ada perumahan yang elit. Nah, kita itu mau cari komplek perumahan yang apa? Nah, ini tinggal kita memilih. Tetap menyesal karena merasa bahwa kenapa saya dulu kok tidak rajin begini. Lebih-lebih orang yang tidak punya bekal, tambah menderita dan menderita, bahkan dia menjerit sekeras-kerasnya ingin pulang ke dunia lagi karena ingin minta kesempatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beramal kebaikan. Tapi tidak mungkin orang sudah meninggal itu pulang kembali, tidak mungkin. Jadi penyesalan itu tidak ada artinya. Lalu ada Imam Malik mengatakan, janganlah bergaul dengan orang yang ahli maksiat, agar engkau tidak
belajar dari kemaksiatannya itu. Jangan sekali-kali kita bergaul orang yang biasa melakukan kemaksiatan, karena kita dengan sendirinya akan belajar dengan kemaksiatan itu. Orang yang misalkan berjudi online, maka kita akan terpengaruh dengan judi online, dan akhirnya kita ikut terbawa oleh perbuatan itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau tidak ada pertanyaan, saya berikan informasi bahwa semua nanti malam ada pengajian dari Jagat Bumi Aswaja, yaitu pengajian dari Pemkot. Saya sampaikan sekali lagi bahwa ini tidak ada muatan politiknya, jadi memang Pemkot mempunyai program untuk memberikan pengajian ke masjid di Kota Semarang ini, dan keturunan ada 4 masjid. Salah satunya di sini. Nanti malam kalau ada waktu, monggo hadir di sini. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih pada semua jamaah pelaksanaan lomba anak-anak kemarin. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sukses. Dan puncaknya besok Rabu malam. Jadi kemudiannya puncaknya besok Rabu malam akan menyantuni 53 anak yatim, ada juga duafa. Dan yang perlu kami sampaikan lagi bahwa selain dari takmir ada yang bersifat pribadi. Salah satunya adalah dari Pak Hendi, tadi malam juga sudah transfer mau disampaikan ke masing-masing anak yatim. Kemudian Bu Ita secara pribadi juga menyampaikan, alhamdulillah program yang asalnya kita hanya membutuhkan 14 juta karena yang ikut Andar Beni ikut ikat sama anak yatim jadi 19 juta, dan sekarang sudah melampaui 32 juta, dan insya Allah itu nanti kita sampaikan kepada yang berat. Jadi berapapun nanti kita sampaikan kepada yang berat, moga-moga ini baru sekali ini dilakukan di Masjid Al-Hikmah untuk mengingat anak yatim. Jadi semoga program ini bisa berjalan, dan insya Allah saya matur berdukungan jamaah, support, doa maupun donasinya yang sampai malam hari ini masih mengalir. Jadi masih mengalir terus, dan nanti puncaknya tanggal 17 nanti kita sampaikan semua, dan kita bisa menyenangkan anak-anak kita, menyenangkan anak yatim. Matur nuwun atas dukungannya, semoga Allah memberikan ridho kepada dengan semua. Kami bisa, masjid ini bisa memberi manfaat kepada jemaah di sekitar. Kemudian terakhir hari ini, kalau ada waktu mau kita suat silaturahmi ke Pak Eling Sawarno, area Moti Selatan Gang 1. Beliau adalah dulunya jamaah yang luar biasa membantu ke masjid, terus kemudian ini kalau Jumat juga masih ke masjid, tapi karena kondisi beliau yang enggak, jalannya sudah berat sehingga tidak bisa jamaah. Semoga kita silaturahmi ke sana bisa memberikan dorongan, bisa memberikan niatan beliau untuk lebih kuat lagi, semoga bisa jamaah di masjid lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup taklim pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.